itu maksudnya mengingatkan Allah ya. Amal-amal itu akan mengingatkan Allah apabila, bukan Allah sih ya, bihi ini mungkin kepada pelakunya, mengingatkan pelakunya apabila dia terjerumus ke dalam kesulitan-kesulitan. Jadi ya, berarti mirip dengan syafaat ya. Syafaat itu akhirat aslinya, tapi di dunia pun bisa menolong. Saat kita dalam kesulitan, kalau kita punya amal-amal soleh sebelumnya, menjadi diringankan oleh Allah gitu, dengan apa, kesolehan-kesolehan kita. Dan itu nyata ya, antum bisa saksikan orang-orang yang berbakti pada orang tua, orang yang berakhlak mulia kepada saudara, tetangga dan sebagainya. Suatu ketika ada kesulitan, dia yang selamat ya. Misalnya ada bencana apa, dia yang selamat. Ada kebanjiran, ada kebakaran, rumah dia nggak kebakar. Ternyata ada mukodimah apa? Amal soleh. Entah ini isu atau apa gitu, beberapa rumah di Amerika yang nggak kebakar itu karena membela Palestina. Tapi nggak tahu ini informasi simpang siur ya. Artinya ya bisa jadi, artinya kejadian itu nyata gitu, bahwa kebaikan-kebaikan kita itu bisa menolong kita di dunia sebelum di akhirat. Qala ta'ala an-Dhinnun falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia dulunya bukan termasuk orang yang ahli tasbih. Dan tasbih juga diantara makna sholat ya, jadi tasbih juga bisa bermakna sholat. Dia kalau bukan dia ahli sholat, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, hari dibangkitkan. Enggak selamat gitu loh. Ya, di perut ikan ya dikunyah sudah gitu. Nah ini jadi Nabi Yunus diselamatkan gara-gara apa? Dulunya ahli tasbih. Jadi pentingnya beramal soleh. Walaupun kita beramal soleh nggak boleh berniat dunia, nggak boleh. Fokus niatkan akhirat. Tapi manfaat dunia itu resiko. Allah kasih gitu. Fokus dengan akhirat. Kemudian wa fir'aunu lamma lam takun lahu sabiqatu khairin, dan Fir'aun tatkala tidak punya pendahuluan kebaikan, tasfa'u lahu wa qala, yang bisa memberi syafaat baginya, maka Allah berfirman, a'amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, apakah saya harus beriman bahwasanya tidak ada sembahan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Jadi nggak mau beriman karena Fir'aun nggak punya pendahuluan kebaikan gitu. Qala lahu Jibril berkata kepadanya, al-ana wa qad asaita, apakah baru sekarang kamu beriman? Kan akhirnya Fir'aun mengatakan beriman kan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Terlambat. Oh afan, amantu ini aku beriman, salah ya. Saya pikir tadi pertanyaan. Amantu, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali yang diimani oleh Bani Israel ya. Itu kata beriman selain yang tadi. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun juga. Maka kata Jibril, al-an, apakah baru sekarang? Wa qad asaita qablu, sementara kamu sudah bermaksiat sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan dulu kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah gitu. Kalau orangnya itu penjahat, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak berbuat buruk, akhlak buruk, ketika datang kebaikan pun tidak bisa menerima gitu. Beriman aja nggak bisa, mau beriman pun ditolak gitu. Nah itu pentingnya apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi amal kebaikan itu bisa memberi syafaat, dan amal keburukan bisa mencelakakan. Itu di dunia sebelum di akhirat. Wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, Nabi bersabda, inna man tadhkuruna min jalalillahi, sesungguhnya bukan man, apa yang kalian sebutkan dari keagungan Allah, dari pengagungan pada Allah, minat tasbih wa takbir wa tahmid, yata'atafna haulal arsh, semuanya bergantung di sekitar arsh. Jadi tasbih, takbir, tahmid itu bergantung di sekitar arsy.
lahunna dawiyun, mereka memiliki dengungan, kadawiyin nahli, seperti dengungan lebah. Yudzakirna bisahibihinna, semuanya menyebut pemiliknya, pelakunya. Jadi menyebutkan nama yang bertasbih, bertahmid, bertakbir. Afala yuhibbu ahadukum, apakah tidak suka salah seorang dari kalian an yakuna lahu, dia memiliki man yudzakiru bihi, memiliki orang yang enggak harus orang ini mana, pokoknya memiliki yang mengingatkan tentang dirinya, menyebut tentang dirinya. Nah, itu. Jadi ini tasbih contohnya, atau dzikir ya. Dzikir itu menyebut-nyebut kita di hadapan Allah gitu loh, di sekitar arsy. Maka amal soleh juga begitu tadi. Jadi dzakiru bihi artinya menyebut-nyebut nama pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengungan itu. Dengungan itu menyebut nama kita. Walihada man rajahat hasanatu, oleh karena itu orang yang kebaikan-kebaikannya itu rajih, lebih kuat, ala sayyiatihi, daripada kesalahan-kesalahannya, aflaha walam yu'adzab, siapa yang kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dia beruntung walaupun diadab. Ya, walaupun masuk neraka tapi dia masuk surga, beruntung. Wa wuhibat lahu sayyi'atuhu li ajli hasanatihi, dan wuhibat ini dianugerahkan, dihapuskan mungkin ya, dihapuskan untuknya keburukan-keburukannya karena kebaikan-kebaikannya, dibebaskan ya, dibebaskan untuknya, mungkin dianugerahkan untuknya berarti dibebaskan untuknya. Wali ajli hada, maka karena ini, yughfaru li sahibi tauhid, diampuni bagi pemilik tauhid, ma la yughfaru li sahibil isyrak, apa yang tidak diampuni bagi pelaku syirik. Li'annahu qad qama bihi mimma yuhibbuhullah. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Tauhid yang paling cintai Allah. Makanya amal paling besar itu tauhid. Dan tauhid itu aplikasinya itu ikhlas. Kalau antum menjadi orang paling ikhlas dalam meniti hidup, menjadi orang yang paling dicintai Allah. Gitu sebenarnya. Antum capek-capek amal ini, amal itu, amal anu, tapi nggak ikhlas, ya dicintai Allah ya bahkan dibenci kalau nggak ikhlas. Maunya dicintai Allah malah dibenci. Jadi fokus dengan ikhlas memang ya. Itu kunci sukses dunia akhirat. Jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan. Kadang-kadang dunia ini merongrong keikhlasan kita. Gara-gara duit orang bisa ribut. Itu hilang keikhlasan. Gara-gara kedudukan orang bisa rebutan, hilang keikhlasan. Semua karena dunia. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang bisa menanggalkan hawa nafsunya, mengekang, bukan menanggalkan juga, mengekang hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu yang membuat orang cinta dunia, dan cinta dunia bertentangan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan keikhlasan. Makanya nasihat ikhlas ini penting sekali ya. Nasihat takwa wajib setiap saat, dan takwa dasarnya adalah ikhlas. Itu kunci. Kalau antum dimintai nasihat orang, jangan nolak ya. Idza stansahaka fansahhu. Itu hak muslim. Jadi saya nggak bisa menasihati, bisa. Antum ingatkan tentang takwa, tentang ikhlas. Penting. Setiap saat orang butuh nasihat ikhlas. Setiap saat. Orang itu gampang sekali lupa. Ada tawaran ini, tawaran itu, langsung hilang itu tujuan hidup. Kita harusnya fokus mencari ridha Allah. Kadang-kadang ridha Allah diabaikan. Yang penting dapat duit dulu, yang penting dapat kekuasaan dulu, yang penting ini itu. Ridha Allah di atas segalanya. Lupa.
Makanya orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang paling ikhlas. Yuhibbuhullah maqtada an yaghfira lahu, apa yang berkonsekuensi Allah mengampuninya. Kalau Allah cinta, diampunilah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kecil yang lainnya. Karena kesalahan selain syirik itu rata-rata kecil gitu loh. Kesalahan terbesar itu syirik, akan diampuni. Usamihuhu ma la yusamihu bihil musyrik, dan Allah musamahah juga artinya memaafkan ya. Allah memaafkan apa yang Allah tidak memaafkan dengannya orang musyrik. Wa kama kana tauhidul abdi a'zam, dan sebagaimana tauhid hamba itu lebih besar, makin besar ya. Kanat maghfiratullahi lahu atam, maka ampunan Allah baginya lebih sempurna. Makin besar tauhid antum, makin sempurna pengampunan Allah. Begitu. Kalau antum pengen jadi hamba yang paling Allah cintai, agungkan ya, besarkan tauhid dengan lebih mengagungkan Allah lagi gitu. Terus agungkan Allah, jangan mengagungkan dunia. Dunia itu semuanya hina dan fana, remeh semuanya. Kanat maghfiratullahi lahu atam, maka ampunan Allah baginya lebih sempurna. Faman laqiyahu la yusyriku bihi syai'an, maka siapa yang menjumpainya dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, albattah sama sekali, ghafara lahu dzunubahu kullaha, Allah ampuni dosanya semuanya. Kainatan ma kanat, seperti apapun itu gitu. Walam yu'adzib biha, dan Allah tidak akan mengadabnya. Walasna naqul, dan kami tidak mengatakan innahu la yadkhulun nar. Jadi kata-kata dia tidak diadab ini bukan berarti enggak masuk neraka sama sekali. Atau la yadkhulun nar ahadun min ahli tauhid. Jadi kalau ahli tauhid itu pasti bebas dari neraka, bukan. Bal katsirum minhum yadkhulu bidunubihi, itu. Bahkan kebanyakan ahli tauhid masuk neraka dengan dosa-dosanya. Ya, jadi ya nggak tahu kebanyakan di sini bisa mayoritas atau enggak ya. Pokoknya banyak, bukan kebanyakan, salah arti. Katsir itu banyak. Banyak itu enggak harus lebih dari 50%, enggak harus. Tapi banyak, 3 pun banyak itu. Maksudnya ada saja orang-orang yang bertauhid tapi masuk neraka. Sebagaimana janji Allah kan, dan Allah mengampuni di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki gitu. Ya, yang diampuni nggak masuk neraka, tapi yang nggak diampuni masuk neraka gitu. Artinya yang bisa betul-betul bebas dari adab itu yang tauhidnya apa? Sempurna. Kalau tauhidnya sempurna bisa bebas dari adab. Yang mentahqiq tauhid bebas dari adab. Bal katsirun minhum yadkhulu bidunubihi wa yu'adzabu ala miqdari jurmihi, dan diadab sesuai ukuran kejahatannya. Tsumma yukhraju minha, kemudian dikeluarkan dari neraka. Wala tanafiya bainal amrayni, dan enggak ada pertentangan antara dua perkara ini. Liman ahata ilman bima qaddamnahu, bagi orang yang meliputi dengan ilmu atas apa yang telah kami kemukakan. Jadi yang paham pemaparan dari yang sebelum ini ya, insya Allah tidak bingung gitu, tidak bertentangan. Jadi kata-kata tidak diadab bukan berarti ahli tauhid semuanya tidak diadab, tidak. Yang tidak diadab itu yang sempurna tauhidnya. Kalau tauhidnya masih kecampur dosa-dosa banyak sebagainya, ya bisa diadab. Wa naziduha huna, dan kami tambahi di sini idohan penjelasan li'idami hadal maqam, untuk agungnya kedudukan ini, min syiddatil haja ilaihi, berupa hajat yang sangat besar terhadapnya,
i'lam ketahuilah anna asyi'ata la ilaha illallah, ketahuilah bahwa asyi'ata ini apa ya, syi'a pancaran kayak asyi'a itu pancaran la ilaha illallah tubaddidu min dobabid dunubi, menghancurkan wujud dari dosa-dosa, wa huyumiha, dan awannya, bi qadri quwwati dzalika syu'ang, sesuai dengan kadar sinar itu. Ya, huyum ini awan. Jadi awan itu bisa ditembus kalau apa? Sinarnya kuat. Wa dha'fi, dan kelemahan sinar itu. Falaha nurun, dia memiliki cahaya. Wa tafawutu ahliha fi dzalikan nur, dan tingkatan pemiliknya dalam cahaya itu. Kuwatan wa dha'fan, kuat dan lemahnya. La yusihi ilallah, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Nah itu kuatnya tauhid antum masing-masing itu beda-beda, nggak ada yang tahu tingkatannya kecuali Allah. Kemudian faminan nasi man nuru hadhil kalimah, di antara manusia ada yang cahaya kalimat ini dalam hatinya seperti matahari, kalimat la ilaha illallah. Ada di antara mereka yang cahayanya di dalam hatinya seperti bintang duri, bintang yang cahayanya paling terang nih, kaukabud duri. Wa minhum man nuruha fi qalbihi kal masy'alil azim. Ada yang cahayanya seperti lampu yang besar. Wa akhar kasiraj al-mudi, yang lain lagi seperti lampu yang bersinar. Wa akhar kasirajid dhaif, yang lain seperti lampu lemah. Walihada tadharu al-anwaru, oleh karena itu akan nampak cahaya-cahaya pada hari kiamat dengan iman-iman mereka, sesuai iman mereka. Wa baina aidihim, dan di depan mereka, dan sebelah kanan, depan kanan. Wala hadal miqdar, ala hadal miqdar, sesuai dengan ukuran ini. Bihasabi ma fi qulubihim, sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka dari cahaya kalimat ini. Ilman wa amalan, secara pengilmuan dan pengamalan. Jadi antum paling paham ma'rifatullah, itu paling kuat tuh tauhidnya. Paling mengamalkan tauhid, paling ikhlas hidupnya, itu paling kuat cahayanya. Ma'rifatan wa halan. Ma'rifatan itu kembali pada ilmu, halan itu kembali kepada amal, penegas itu. Jadi ma'rifat itu ya ilmu, halan keadaan ya amal gitu. Prakteknya gimana? Kemudian wa kullama adu ma nuru hadil kalimah, semakin besar cahaya kalimat ini, washtadda, dan semakin kuat, ahraqa minasyubuhat wasyahawat, masyaallah, akan membakar apa? Syubuhat dan syahwat. Hasrat kepada dunia nggak ada lagi gitu. Kalau orang apa? Kuat cintanya kepada Allah. Tapi kalau orang cintanya kepada Allah lemah, maka akan kuat cintanya kepada dunia, syahwatnya kuat jadinya, ilmunya juga cetek kan, jadi penuh dengan syubhat. Biasa biquwatihi wa syiddatihi, sesuai dengan kekuatan dan kerasnya cahaya itu. Hatta innahu rubbama, sampai-sampai dia bisa jadi wasala ila halin, sampai kepada keadaan la yusadifu ma'aha syubhatan wala syahwatan, yang syubhat dan syahwat enggak bisa menghadapinya, hancur gitu. Syubhat dan syahwat bisa hancur. Itu orang kalau tauhidnya kuat banget. Wala damban, tidak juga dosa, illa ahraqahu, kecuali akan membakarnya. Masyaallah. Antum pengen nggak punya tauhid sekuat itu gitu, nggak bergeming lagi diiming-imingi dunia, nggak terpengaruh gitu, Masya Allah.
luar biasa. Wa hadha halus shadiqi fi tauhidihi. Inilah keadaan orang yang jujur dalam tauhidnya. Makanya orang yang seperti itu disebut siddiqun. Jujur, sangat jujur dalam mengesahkan Allah. Sangat jujur cintanya kepada Allah. Alladzi lam yusyrik billahi syai'an, yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Fa ayyudam bin aw syahwatin, maka dosa apa dan syahwat apa atau syubhat apa, minha dan nur, dari cahaya danat, minha dan nur, mendekat kepada cahaya ini, ahraqaha, akan membakarnya, fasama'u imanihi, maka langit keimanannya, qad hurisat, telah dijaga, binujumi min kulli sarikin, dengan bintang-bintang dari setiap pencuri, lihasanatihi, untuk pahala-pahalanya, ya, karena dosa itu dicuri oleh dosa gitu. Hasanat, pahala dicuri oleh dosa, dikurangi gitu. Fala yanalu minha sariku, sehingga pencuri nggak bisa meraihnya, illa ala ghirratin, kecuali atas tipu daya, wa ghaflatin, dan kelalaian. Nah, itu manusia masih bisa lalai. Makanya orang yang selamat itu yang selalu ingat Allah, selalu dzikir dalam segala keadaan. La budda minha lil bashar. Nah, itu yang tidak bisa tidak dari ada pada orang. Orang semuanya bisa lalai. Yang nggak bisa lalai apa namanya? Malaikat. Malaikat itu nggak lalai. La yafturun. Yusabbihuna Allaha laila wan nahar la yafturun. Manusia pasti lalai. Paling itu saja dia akan tercuri dari hasanatnya. Kelalaian itu, kelalaian bisa menimbulkan dosa. Fa idza staiqadha, kalau dia sadar, dia bangkit, wa alima ma suriqa minhu, dan dia tahu apa yang telah dicuri darinya, istanqadahu min sarikihi, dia akan menyelamatkannya dari pencurinya. Aw hassala at'afahu bikasbihi, atau bahkan dia menghasilkan yang berlipat ganda lagi dari usahanya. Maksudnya udah kecuri hasanatnya satu nih, dia upayakan lagi dilipat gandakan biar bisa untung lagi gitu. Fa hakada abadan, dan dia begitu seterusnya. Jadi kalau udah lalai langsung dia kejar lagi, dia semangat lagi. Abadan ma'lususil jin wal ins, bersama pencuri-pencuri jin dan manusia. Laisa kaman fataha lahum khizanatahu, tidak seperti orang yang dibuka bagi mereka lemari-lemarinya. Wa walla albab dohrahu, dan menghindar pintu, dan berpaling dari pintu punggungnya, memalingkan punggungnya dari pintu. Gimana sih maksudnya? Tidak seperti orang yang membuka baginya perbendaharaannya, gudangnya, dan berpaling, memalingkan punggungnya dari pintu. Iya, membelakangi pintu. Jadi kondisi orang yang bisa menghalangi atau melawan pencuri jin dan manusia tidak seperti orang yang membelakangi pintu. Gimana? Oh iya, pintunya dibuka buat pencuri gitu. Oh iya, nggak paham, kirain ini perumpamaan-perumpamannya agak unik. Udah sampai situ dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.